Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi itu sebetulnya adalah peristiwa yang sering dialami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kurang lebih pada intinya secara sederhana, istilah atau ungkapan transfigurasi itu mirip dengan transformasi, perubahan rupa, perubahan bentuk. Hari Rabu kemarin itu pekerjaan pintu-pintu gereja itu baru dimulai. Ya, ini sudah ada pembongkaran. Nah, harapannya ini nanti sebelum Paskah itu pintu-pintu kita sudah bertransfigurasi, ya, sudah berubah rupa menjadi pintu yang baru karena pintu yang lama itu sudah pada rusak. Tetapi tentu saja melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita bukan sekedar diingatkan akan peristiwa transfigurasi, perubahan rupa secara fisik. Ya, kalau soal penggantian pintu itu hanya soal fisik yang utama kelihatannya. Maka ketiga bacaan hari ini itu bicara tentang transfigurasi. Kita kadang-kadang mengasosiasikan atau menempelkan kata transfigurasi ini hanya mengacu pada peristiwa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yesus yang berubah rupa. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, sebetulnya hari ini kita mendengarkan tiga peristiwa transfigurasi. Bacaan pertama, kita mendengar kisah tentang Abraham. Abraham yang setelah sekian waktu lamanya menantikan kehadiran seorang anak dalam usia yang sudah lanjut. Lalu tiba-tiba Tuhan menginginkan supaya anaknya itu dipersembahkan. Dan ia bawa anak itu ke atas puncak gunung, Gunung Moria. Dan di sana dia dengan penuh ketaatan mempersembahkan Iskak anaknya. Yang dilakukan oleh Abraham ini menunjukkan perubahan iman Abraham. Menunjukkan keyakinan dan imannya berubah menjadi keyakinan dan iman yang penuh. Maka inilah saat di mana Abraham itu ditetapkan sebagai bapa orang beriman. Ia berubah rupa dari sekedar manusia biasa, lalu dinyatakan sebagai bapa orang beriman. Maka janji Allah disampaikan setelah Abraham menunjukkan ketaatan dan imannya yang penuh. Bahwa keturunannya akan banyak dan bahwa dimanapun keturunannya itu berada, Allah menyertai keturunan Abraham, bapa orang beriman. Perubahan dari orang biasa menjadi bapa orang beriman. Ini bukan soal fisik, tetapi bagaimana Allah melihat iman yang begitu besar dan ketaatan yang begitu besar yang ditunjukkan oleh Abraham, sehingga ia merelakan satu-satunya putranya yang sebelumnya dinanti-nantikan. Tapi ketika Allah meminta, dia bersedia menyerahkan itu. Dalam bacaan kedua, kita mendengar juga tentang transfigurasi, sama-sama juga di atas bukit.
Kalau tadi di gunung yang tinggi di Gunung Moria, transfigurasi kedua meskipun tidak secara langsung disebut, tetapi Paulus mau mengingatkan melalui suratnya. Kita ini dibela oleh Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kita di atas Golgota. Nah, di atas bukit Golgota itulah terjadi transfigurasi. Pelayanan, karya mukjizat, khotbah-khotbah yang dilakukan oleh Yesus sepanjang karyanya berubah rupa di atas kayu salib menjadi kematian yang tragis. Itu perubahan rupa juga. Tetapi tidak sampai di sana, karena untuk itulah Allah mau menebus manusia. Peristiwanya mirip dengan peristiwa dalam bacaan pertama. Abraham mengorbankan putranya Ishak. Karena ketaatan Abraham, Ishak diselamatkan Allah lalu diganti dengan domba. Dalam peristiwa Golgota, Allah tidak menyelamatkan anaknya sendiri yang dikorbankan untuk menebus manusia. Yesus wafat di salib. Peristiwa mirip tetapi akhirnya berbeda. Dan bacaan Injil inilah yang sering kita sebut sebagai peristiwa transfigurasi itu. Yesus berubah rupa terlihat sangat berbeda dari yang biasa oleh para murid lihat sehari-hari. Bahkan lalu dikatakan tidak ada seorang penatu itu tukang cuci dan setrika yang bisa memutihkan pakaian sampai seputih itu. Dulu istilah yang dipakai kalau Anda baca di terjemahan lama, tidak ada yang sanggup mengelantang ya seputih itu. Mengelantang itu proses untuk memutihkan pakaian putih. Pakaian putih yang sudah agak lama itu biasanya agak kecoklat-coklatan. Nah, kalau dikelantang itu lalu bisa menjadi lebih putih. Dan ini dilihat oleh para murid sama terjadi di atas bukit, di atas tempat yang tinggi. Ketiga peristiwa yang kita dengar dalam bacaan hari ini sama-sama menunjukkan terjadi di tempat yang tinggi. Mau menegaskan apa itu? Peristiwa transfigurasi itu dialami membutuhkan yang namanya usaha untuk naik. Bisa dibayangkan Abraham itu sudah usia lebih dari 100 tahun, ya, harus naik gunung yang tinggi. Saya yakin dari yang hadir di sini pasti ada yang belum pernah naik gunung yang tinggi. Abraham dalam usia di atas 100 tahun naik ke atas gunung yang tinggi untuk mempersembahkan anaknya. Dan kita tahu Yesus sampai ke Golgota, setiap Jumat selama masa Prapaskah ini kita kenangkan peristiwanya melalui doa jalan salib. Naik ke gunung Golgota bukan naik dengan nyantai, bukan membawa perbekalan, tetapi dengan membawa salib. Dan sebetulnya para murid untuk disiapkan untuk melihat peristiwa Golgota itu, mereka ditunjukkanlah peristiwa transfigurasi yang kita dengarkan hari ini. Diwakili oleh 3 murid, diajak oleh Yesus naik ke atas bukit untuk melihat kemuliaannya. Maka ada beberapa makna yang ingin ditegaskan melalui peristiwa transfigurasi yang dihadirkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama,
peristiwa transfigurasi yang dialami oleh Yesus itu menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita kesempatan di mana di dalam setiap karyanya Yesus itu selalu berkomunikasi dengan Bapanya. Di atas gunung yang tinggi itulah dipertemukan dengan Musa dan Elia, tokoh-tokoh perjanjian lama yang mau mengingatkan tentang karya keselamatan Allah yang sudah dinyatakan sejak awal dunia ini dan lalu berulang kali ditunjukkan kepada bangsa Israel, dibimbing oleh Musa sebagai utusan Allah, diingatkan oleh Elia sebagai nabi. Dan itu mau menegaskan Yesus itu dimuliakan dengan cara yang berbeda untuk memenuhi, untuk menyempurnakan rencana sejarah keselamatan Allah itu bagi dunia. Yang kedua, bagi para murid ini menjadi peristiwa untuk menegaskan kepada mereka bahwa kemuliaan Yesus itu tampak secara berbeda, bukan seperti yang mereka bayangkan, bukan seperti yang mereka gambarkan. Karena mereka menggambarkan kemuliaan Mesias itu adalah Mesias yang menang perang melawan penjajah. Mereka jauh-jauh hari sudah diingatkan kemuliaan Tuhan itu akan tetap dinyatakan, tetapi jangan berpikir sesuai dengan apa yang mereka bayangkan tentang Mesias. Dan yang ketiga, peristiwa transfigurasi ini menjadi peristiwa harapan bahwa itu adalah masa depan. Gambaran kemuliaan yang ditampilkan oleh Yesus itu adalah masa depan bagi semua orang, siapapun, para murid dan kita-kita semua yang menjalankan hidup kita seturut dengan kehendaknya, terutama juga ketika kita berhadapan dengan pencobaan dan peristiwa salib. Itu menjadi masa depan kita. Maka mari kita merenungkan bagaimana peristiwa transfigurasi ini sebetulnya bukan hanya terjadi di dalam diri Yesus, di atas bukit seperti yang kita dengarkan hari ini. Bukan hanya terjadi di dalam diri Yesus saat dia disalibkan di puncak bukit Golgota. Bukan juga hanya terjadi di dalam diri Abraham yang diubah dari orang biasa menjadi bapak orang beriman. Tetapi transfigurasi adalah peristiwa hidup kita. Maka kita bisa merenungkan melalui beberapa hal. Yang pertama, setiap kali kita menerima sakramen, itu adalah peristiwa perubahan. Itu adalah peristiwa transfigurasi. Kita menerima sakramen baptis, kita diubah. Martabat kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menerima sakramen penguatan, kita diubah, diri kita menjadi saksi-saksi Kristus yang siap melakukan kesaksian, bahkan kalau harus melakukan tindakan kemartiran, karena menjadi wujud nyata dari kedewasaan iman kita. Ketika menerima sakramen rekonsiliasi, kita diubah dari orang berdosa menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan. Ketika kita menerima sakramen pengurapan orang sakit, mungkin sedikit di sini ya, yang sudah pernah menerima itu, karena kadang-kadang orang merasa takut. Takut hidupnya diubah menjadi kematian. Padahal bukan itu inti dari sakramen perminyakan itu. Sakramen perminyakan adalah mengubah supaya kita itu bisa memaknai penyakit
keadaan sakit yang kita alami itu di dalam terang iman. Bukan hanya sekedar penderitaan manusiawi, tetapi kita satukan dengan penderitaan Kristus, sehingga makna dari sakramen ini adalah memberikan kekuatan kepada kita di saat kita menghadapi yang namanya peristiwa yang mendekati kematian. Mendekati kematian itu bisa jangka jauh, bisa jangka pendek. Tuh. Ada orang yang karena memikirkan sakramen perminyakan itu mengubah orang sakit menjadi meninggal, nah lalu takut untuk menerima itu. Padahal inti perubahannya bukan di sana. Inti perubahannya adalah kita sebagai orang beriman dalam keadaan sakit tetap mengandalkan Allah. Bahkan di saat kita menghadapi ajal kita. Semua sakramen intinya seperti itu. Nanti yang kedua, bagian kedua, itu secara khusus kita akan melihat bahwa di dalam setiap ekaristi yang kita rayakan itu terjadi yang namanya transfigurasi. Kapan terjadi transfigurasi itu? Saat kita merayakan ekaristi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui peristiwa transubstansiasi. Ya, tambah sulit istilahnya ya. Jadi kurang lebih ketika roti dan anggur itu dikonsekrasi oleh imam, kehadiran Roh Kudus itu dimohon untuk menyucikan roti dan anggur itu, sehingga pada saat itu meskipun wujudnya tetap roti dan anggur, tetapi kodratnya itu sudah berbeda. Itu sudah bukan roti dan anggur lagi, berubah. Maka bukan transfigurasi istilahnya yang dipakai, transubstansiasi, karena melampaui, wujudnya tetap sama tetapi hakikatnya berbeda. Itu bukan sekedar roti lagi, itu bukan sekedar anggur lagi. Karena itu ketika Anda datang nanti komuni, kita semua tidak memperlakukan itu sekedar sebagai hosti, tidak sekedar sebagai roti. Itu adalah tubuh Kristus yang kita terima dengan penuh hormat. Ketika kita menyambut tubuh roti dan anggur yang sudah berubah menjadi tubuh Kristus itu, lalu harapannya adalah bahwa itu menegaskan kepada kita, meyakinkan kepada kita bahwa di dalam perjuangan hidup kita dikuatkan dengan perubahan rupa Yesus yang terjadi di dalam setiap ekaristi. Lalu yang ketiga, peristiwa transfigurasi itu di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa setiap ekaristi yang kita terima itu kita mendapatkan perubahan wajah Yesus, penampakan tentang kemuliaan Allah, bagaimana lalu di dalam menjalani hidup sehari-hari kita pun terus-menerus melakukan transfigurasi. Secara khusus di dalam masa Prapaskah ini, kita diundang untuk melakukan perubahan wajah diri kita itu melalui doa, melalui laku pantang, dan melalui puasa. Kalau itu tidak berefek apa-apa untuk pertumbuhan iman kita, maka ya artinya kita belum melakukan semuanya itu dengan penuh kesadaran, hanya sekedar sebuah rutinitas yang kita lakukan selama masa Prapaskah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan melalui peristiwa hari ini, undangan bagi kita bahwa peristiwa transfigurasi bukan hanya yang diceritakan di dalam kitab suci, tetapi itu adalah peristiwa kita. Maka ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang sulit, ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang dipenuhi dengan persoalan,
Ketika kita berhadapan dengan hidup kita yang mengalami masalah yang kita tidak mampu untuk memikirkan bagaimana solusinya, hadirkan apa yang dikatakan Tuhan kepada Yesus, dan itu juga dikatakan kepada kita hari ini. Inilah putra yang kukasih. Keyakinan itu tentang kemuliaan Tuhan itu mengantar kita kepada keyakinan bahwa Allah mengatakan hal yang sama kepada diri kita. Inilah putra yang kukasihi. Sehingga ia tidak akan membiarkan kita, hidup kita dihancurkan oleh pengalaman-pengalaman salib dan penderitaan, tetapi akan menguatkan kita untuk menghadapi itu. Saya menutup renungan ini dengan satu cerita singkat. Ada dua orang bercakap-cakap, satu masih orang muda, satunya sudah cukup senior, kalau tidak mengatakan cukup tua. Yang muda bertanya, "Pak, kenapa Anda setiap minggu datang ke gereja? Apakah tidak ada hal yang bisa dilakukan di tempat lain yang lebih menyenangkan?" Si bapak itu mengatakan, "Saya ke gereja karena untuk mengingatkan saya bahwa Allah menyertai saya melalui Yesus." Apakah itu tidak bisa dialami di tempat lain selain di gereja? Oh, bisa. Saya bisa mengalami di tempat lain Allah yang menyertai saya, tetapi saya seringkali lupa di dalam hidup sehari-hari saya. Maka saya setiap minggu datang ke gereja. Lalu bagaimana pengalaman Anda di gereja? Apakah Anda berjumpa dengan Tuhan? Dalam pengalaman saya, jawab bapak itu, bisa dikatakan dari 8 minggu saya pergi ke gereja, mungkin hanya 5 kali saya mengalami sungguh-sungguh pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang muda bertanya, "Kalau begitu mengapa Anda setiap minggu datang ke gereja kalau hanya 5 minggu dari 8 minggu?" Bapak itu mengatakan, "Dari 5 minggu itu saya tidak tahu kapan Tuhan sungguh-sungguh saya rasakan hadir. Saya tidak tahu itu minggu keberapa. Memang hanya 5 minggu saya merasakan itu. Tetapi saya tidak tahu kapan itu dialami. Maka supaya saya bisa mengalami semuanya, saya datang setiap minggu. Karena saya tidak tahu kapan saya bisa mengalami sungguh perjumpaan dengan Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi hari Minggu bisa kita pandang sebagai peristiwa yang mengundang kita untuk mengalami penampakan kemuliaan Tuhan itu. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya usaha-usaha kecil kita. Seperti para murid yang harus naik ke atas bukit. Seperti Abraham yang sudah lanjut usia harus naik ke atas gunung. Usaha-usaha kecil apa? Bangun pagi-pagi, jam 7 sudah harus misa, pagi-pagi sudah harus bangun, harusnya hujan-hujan, tarik selimut lebih enak. Usaha-usaha kecil yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke sana. Karena kalau tidak, kadang-kadang kita lalu menganggapnya, ya sudah, saya baru tidak bisa. Orang yang tidak mau berusaha, lalu alasan sekecil apapun bisa menjadi alasan yang bagus untuk menunda. Saya baru sakit perut. Nanti kalau ke gereja tengah misa tiba-tiba bermasalah bagaimana? Nah, kadang-kadang seperti itu. Kehadiran kita di dalam perayaan Ekaristi ini sekurang-kurangnya membutuhkan usaha kecil dari kita yang perlu kita lakukan. Dan mari kita juga memohon rahmat supaya melalui itu kita bisa mengalami penampakan kemuliaan Tuhan itu yang sungguh-sungguh kita rasakan. Supaya bisa memberi kekuatan bagi kita.
Kalau mungkin tidak setiap minggu kita mengalami itu, kalau mungkin tidak setiap kali datang misa kita bisa mengalami itu, tetapi mari kita bercermin kepada para murid. Mereka tiba-tiba diajak oleh Yesus naik ke atas gunung untuk melihat penampakan kemuliaannya. Barangkali itu jugalah undangan kepada kita setiap minggunya. Kalau kita datang setiap minggu, maka kapanpun Tuhan memberikan undangan kepada kita seperti kepada para murid untuk naik ke atas bukit dan melihat kemuliaannya. Merasakan, mengalami dengan sungguh pengalaman akan kemuliaan Tuhan di dalam batin kita, kita selalu siap. Tetapi coba kalau ke gerejanya itu bolong-bolong, sekarang ke gereja, minggu depan tidak. Pas diundang sebetulnya, ayo melihat kemuliaanku, orangnya tidak ada. Mau melihat bagaimana? Maka saudara-saudari, mari kita juga persembahkan masa kurban prapaskah selama 40 hari ini untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan transfigurasi, perubahan hidup kita melalui doa, melalui puasa dan pantang, melalui karya amal yang kita lakukan. Sehingga itu menjadi kesempatan bagi kita juga untuk semakin melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya ketika kita merayakan sakramen, bukan hanya ketika kita merayakan Ekaristi, tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita